Saya kira aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebaiknya Rismon Sianipar, kau pulanglah ke Tapanuli, menghadaplah raja-raja adat di Batak, ya, agar kau jangan sampai merusak nama baik putra-putra Batak. Kalau memang kau yakin benar, berjuang terus. Tapi kalau kau sudah merasa salah sekarang, kalau ya, ini tidak menuduh, pulanglah ke Tapanuli, temuilah raja-raja Sianipar untuk meminta maaf. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan, sesudah parcel dikasih langsung ditutup pintunya dan parcelnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Temu lagi di Hot Room. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali melontarkan pernyataan tajam terkait polemik yang melibatkan Rismon Sianipar. Hotman menyarankan, apabila Rismon Sianipar terbukti bersalah dalam persoalan ijazah yang menyeret nama Jokowi, maka sebaiknya ia pulang ke tanah Batak untuk meminta maaf kepada para tetua adat. Menurut Hotman, langkah tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban moral karena polemik yang terjadi dinilai telah mempermalukan masyarakat Batak di ruang publik. Saya kira aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebaiknya Rismon Sianipar, kau pulanglah ke Tapanuli, menghadaplah raja-raja adat di Batak, ya, agar kau jangan sampai merusak nama baik putra-putra Batak. Kalau memang kau yakin benar, berjuang terus. Tapi kalau kau sudah merasa salah sekarang, kalau ya, ini tidak menuduh, pulanglah ke Tapanuli, temuilah raja-raja Sianipar untuk meminta maaf. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan, sesudah parcel dikasih langsung ditutup pintunya dan parcelnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Temu lagi di Hot Room. Selain itu, Hotman juga melontarkan pernyataan bernada sindiran dengan menyarankan agar Rismon berkebun saja, alih-alih terus tampil di media. Ia mengaku sebagai sesama putra Batak merasa malu dengan sikap dan tindakan Rismon selama kurang lebih 700 hari terakhir, yang kerap muncul di televisi dengan berbagai pernyataan kontroversial. Analogi saya gunakan adalah Rismon Sianipar akan dijadikan sapi bajak oleh Jokowi. Puncaknya setelah dia menjalankan sebuah misi, sejumlah pekerjaan-pekerjaan Jokowi untuk membaca sejumlah pekerjaan, dia di ujung akan dijadikan sebagai sapi korban. Dan metode untuk mengorbankan Rismon adalah untuk memenuhi ekspektasi kubu Jokowi yang lain melalui laporan saudara Cumanan. Artinya apa? Setelah dia dipekerjakan untuk menyelesaikan, membersihkan apa yang menurut Jokowi ini bisa dibersihkan oleh Rismon, dia akhirnya dikorbankan dengan kasus. Jadi Anda, iya, Rismon, kau telah menjadi pengkhianat sekaligus pengecut. Karena itu kau harus siap-siap kerja rodi untuk Jokowi dan siap-siap amsong. Maksudnya kau bisa saja sudah kelelahan, capek dan dipermalukan oleh Jokowi, tetapi belum tentu kau akan bebas dari jerat pidana. Kenapa? Ada dua kasus. Kalaulah kasus Jokowi engkau dapat SP3, belum tentu kasus Yamaguchi yang dilaporkan oleh Cumanan. Sementara itu, pernyataan keras juga disampaikan oleh Ahmad Khozinuddin terkait posisi Rismon Sianipar dalam polemik yang sedang bergulir. Khozinuddin menilai Rismon berpotensi dijadikan sapi baja, yakni dimanfaatkan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya ditinggalkan atau dikorbankan. Ia mengaitkan hal ini dengan kemungkinan adanya restoratif justice dari pihak Jokowi yang menurutnya belum tentu menjadi jalan keluar sepenuhnya bagi Rismon. Yang saya lihatnya Rismon ini beda dengan dua pendahulunya. Kalau yang dua pendahulunya masih punya martabat lah, ya, karena tidak mengakui. Kalau yang ini tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo. Maka dia sebenarnya hari ini seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang ditetapkan sebelum akhirnya dia mendapatkan SP3. Sayangnya, saya juga masih ragu apakah benar Rismon ini mendapat SP3. Soalnya sudah beberapa hari ini belum. Ini berbeda sekali dengan kasusnya Egy. Tanggal 8 Januari dia datang ke Solo, 13 Januari ngajukan permohonan restoratif, 15 Januari langsung mendapatkan SP3. Ya. Nah, mantap itu barang dapat. Sementara Rismon, dia harus disuruh keliling-keliling dulu, datang ke Wapres, minta maaf, kemudian mendapatkan parcel yang kemudian kita tafsirkan parcel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parcel dia bisa masuk, lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera. Menyedihkan sekali. Khozinuddin menyoroti bahwa meskipun RJ terjadi, masih ada persoalan lain yang bisa membayangi, yakni dugaan terkait ijazah Rismon sendiri. Hal ini menurutnya berpotensi menjadi sandera yang membuat posisi Rismon semakin lemah di hadapan publik maupun secara hukum. Dalam pandangannya, kondisi tersebut menempatkan Rismon dalam situasi yang sulit. Bahkan ia menyebutnya sebagai kartu mati, sebuah istilah yang menggambarkan bahwa ruang gerak Rismon dinilai sudah sangat terbatas. Rismon sudah menjadi harakiri intelektual.
Oke, gimana itu? Ya udah bunuh diri narasi kan bang, betul nggak? Udah. Iya dong, kalau karena dia sekolah pernah di Jepang, dikenal harakiri kan? Iya. Ya udah sama dengan ini adalah bunuh diri terhadap intelektual dia. Ya. Ini yang sebenarnya tidak pas bagi Bang Jadi Rismon. saran Anda untuk Rismon apa? Ya akui, jadi permintaan maaf saja tidak hanya permintaan maaf, tapi sekarang sedang jadi ratusan juta masyarakat Indonesia sedang melihat runtuhnya integritasnya Bang Rismon. Ya. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar permintaan maaf, apalagi nih kita sama anak Medan yang pernah tinggal orang kan Batak itu biasanya prinsip gitu loh. Tidak seperti ini gitu. Ini Di akun saya ribuan orang Batak memaki-maki dia. Iya. Serius. 3 minggu 4 minggu kan gitu loh. Ternyata Ya. ada itu tadi kan ada lobang yang dia gali sendiri, akhirnya membuat jebakan buat dia sendiri kan, Bang. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Hotman Paris, teman-teman ya, ini mempermalukan Rismon ya. Bagaimana Rismon ya kemudian dianggap berkhianat oleh Roy Suryo, Dr. Tiva, teman-teman ya. Gara-gara ia kemudian pergi ke Solo meminta maaf ke Jokowi, kemudian bertemu dengan Gibran, dan Rismon terlihat sekali ya pada saat bertemu dengan Gibran, ya ia dikasih parcel, kemudian ruangannya ditutup, teman-teman. Inilah yang disampaikan oleh Hotman Paris ya, ini mempermalukan orang-orang Batak, kata Hotman, teman-teman. Dan apa yang disampaikan Hotman ini adalah bentuk mungkin kekecewaan terhadap Rismon yang betul-betul membuat gaduh ya. Ya ini seolah-olah kalau kita lihat Rismon ingin mencari perdamaian dengan Jokowi, ternyata di balik semua itu dia malah dipermalukan, teman-teman. Dipermalukan kenapa ya? Karena sikap dari Gibran ini pun ya kalau kita melihat itu sangat-sangat luar biasa ya. Bagaimana Gibran memberikan parcel, kemudian Gibran masuk ke ruangan dan ditutup itu ruangannya, ruangan kantornya, teman-teman. Kemudian saat ini pun Rismon, kalau kita melihat bagaimana Rismon yang kemudian menjadi Rismon dilaporkan oleh para pendukung Jokowi ya di YouTuber Nusantara, teman-teman ya. Kenapa? Karena Rismon ini dianggap mempunyai ijazah palsu ya, diduga punya ijazah palsu ya. Dan banyak yang menduga bahwa Rismon ini minta maaf ke Jokowi ya karena ini ya, takut ijazahnya dibongkar sehingga ia minta maaf ya kepada Jokowi. Dan ternyata triknya adalah ketika ia sudah dimaafkan Jokowi, bukan dugaan ijazahnya dihentikan, teman-teman ya. Para pendukung Jokowi ini kemudian terus melaporkan Rismon ya, tanpa ampun, teman-teman. Dan ini kan membuat Rismon semakin kacau sebenarnya. Dan saya yakin bahwa inilah jebakan yang menanti Rismon ya, berdamai dengan Jokowi, ternyata ada kasusnya yang lain. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.